studi di Indonesia, terutama di disiplin ilmu sejarah perguruan tinggi, saya kira sampai detik ini, walaupun dia berwacana postmodernisme, tetap sangat positivistik. No dokumen, no history, ya seperti itulah ya pada dasarnya. Dan kemudian positivistik itu implikasinya adalah mereka membuka diri dalam wacana, tapi aplikasi nggak mau ya, belum ini ya. Nah, sampai sekarang tidak banyak sejarawan yang berani menggunakan salah satu referensi karya-karya Pram sebagai salah satu referensinya, dengan tidak objektif mengenai bahwa ini kiri, dan dia menulis fiksi. Padahal sebenarnya Pram itu kan menulis sejarah dengan menggunakan fiksi sebenarnya. Tapi menurut saya sebenarnya ini sudah hal yang biasa di era tahun 70-an. Di Amerika ada seorang sejarawan bernama Hayden Wade, nulis buku yang banyak, salah satu yang paling terkenal adalah Metahistory. Sederhananya isi buku Metahistory sederhana. Menurut Hayden Wade tidak ada bedanya sebenarnya secara sederhana akar rumput keilmuan antara sejarawan dengan orang-orang khususnya yang sama-sama ilmu humaniora atau ilmu pengetahuan budaya. Sejarawan itu juga menggunakan plot kok. Ada satirnya, ada dramatikalnya. Ya memang sengaja menggunakan plot kan, menggunakan bab, ini ada bagian mana, ironinya, ada sebagainya. Kalau bahasa guru saya dulu tuh, sejarah itu juga harus ketawa dong. Ada hal-hal lucu juga gitu. Ada hal-hal yang konyol yang bisa diceritakan. Tidak harus serius-serius. Ya mungkin kita tidak tahu. Bung Karno itu menggunakan nation itu sebenarnya bukan dalam konsep Pancasila, tapi persatuan perempuan-perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dikawininya kan. Misalnya hal-hal seperti itu tidak pernah dilihat. Selalu serius, ya kerding, kerontang. Plus sebenarnya sejarawan Indonesia tidak pernah mau membaca fiksi, kira-kira. Kesannya seperti itu. Atau mungkin mereka takut sejak awal dari hegemoni ini. Kalau menurut kemudian pertanyaannya, apa bedanya dengan seorang sejarawan akademik dengan seorang fiksi yang menulis sejarah? Saya kira sederhana saja, bahwa sejarah itu menggunakan banyak sumber. Harus menggunakan banyak sumber dengan kritis. Itu saja. Tinggal gimana? Jadi puisinya Rendra, puisinya era Hairil Anwar itu bagian yang penting. Kalau memang susah untuk mendapatkan fakta di sana, tapi semangat zaman di mana karya itu muncul, mencerminkan bagaimana semangat zaman, bagaimana melihat menangkap sesuatu yang tidak detil dari rekaman-rekaman formal, baik arsip, baik dokumen koran dan sebagainya. Ia bisa menangkap itu. Jadi bagaimana bisa menjelaskan soal pelacur-pelacur yang hidup dengan kemiskinan di Kali Ciliwung misalnya di era tahun 30-an sampai 50-an, selain menangkap dari cerpen-cerpen Pram atau kemudian Rendra dan sebagainya. Atau bagaimana kita bisa menangkap cerita bahwa Maribung itu ya, Maribung rebut kembali. Maribung itu kan awalnya dari Ayobung ya. Bagaimana pelacur-pelacur kemudian menawarkan diri, Ayobung dan sebagainya. Itu kan pergeseran-pergeseran seperti itu. Jadi sebenarnya di tempat di Indonesia aja, Mas. Jadi saya kira kesimpulan saya untuk akademik masih positivistik lah ya. Tapi pada wilayah ini ya, sama perlawanan terhadap ini ya. Bagaimana terlepas saya mengatakan ini sebagai karya sejarah, tapi ini kan fiksi sejarah. Bagaimana Salman Rushdie menafsirkan anak-anak tengah malam ini sebagai representasi dari lahirnya India dan Pakistan yang terbelah itu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu referensi menarik bagi sejarawan untuk menafsirkan itu. Selama dia menggunakan metodologi ketat, dia kritis membaca sumber, dan sumber itu apapun itu bisa digunakan. Karena pada dasarnya fungsi sejarawan seperti saya ini adalah tukang gali sampah, ya, tukang sampah ngorek-ngorek itu dokumen itu ya tidak ada masalah, Mas. Apapun karya sastra aja itu bisa jadi termasuk karya sastra. Termasuk karya sastra. Ya, artinya novel apapun bisa jadi novel sejarah. Terutama di era dia. Jadi misalnya Max Hapelan ini kan era abad 19 ya, yang merepresentasikan bagian dari tanam paksa. Bisa dipakai. Tapi ketika Salman Rushdie tadi itu bisa diperdebatkan karena eranya dia, kecuali dia menceritakan isinya di mana dia lahir misalnya tokohnya lahir sesuai dengan zaman ketika lahirnya India dan pisahnya India dan Pakistan. Tapi ketika sebagai sumber sejarah, dia akan melihat sesuai dengan zamannya juga. Misalnya saya ingin menulis tentang abad 19, tapi buku novelnya ditulis abad 20, ya agak susah. Benar kata Iqbal tadi bahwa banyak sejarah ditulis justru orang luar. Dan memang harus seperti itu. Kalau misalnya kita nggak menulis sejarah, sejarah akan menulis kita. Dan itu akan dilakukan oleh orang luar. Misalnya tentang apa yang PKI itu Joshua Oppenheimer. Dia kan punya perspektif sendiri tentang kejadian paling gelap yang sejarah Indonesia itu. Kenapa hal-hal sejarah
yang merupakan pembelajaran paling penting untuk sebuah peradaban suatu bangsa justru malah ditemukan oleh orang-orang luar. Apakah Indonesia nggak bisa? Sudah dijawab oleh Mas Iqbal tadi. Giliran sampean menjawab kenapa orang luar yang selalu orang-orang Belanda itu ada kaitannya dengan literatur Indonesia. Gimana Pak? Sebetulnya jawaban ini sudah dijawab oleh mereka. Orang Belanda itu memang sampai sekarang ya terkenal rajin, rapi, merawat arsip sampai sekarang. Disiplin. Itu sama dengan Max Havelaar itu kan? Iya, kelihatan. Dia baca arsip kan? Presentasi. Dan kalau Kerja keras. dan sangat meyakinkan ya. Makanya kan cukup aneh ketika Max Havelaar itu sebetulnya di dalam ceritanya kan, meskipun tidak sepenuhnya mendiskreditkan posisi Belanda ketika ada di Hindia Belanda. Nah, tetapi kan dia tidak malah mematikan itu. Dia malah membuat monumen untuk dia. Karyanya malah dipelajari. Padahal itu membuang aib ya. Padahal dia sudah mengungkapkan aib. Bukan hanya itu sebetulnya di Belanda. Di Belanda sejarah pahit di Belanda itu tidak dilupakan oleh dia. Diingat dengan baik, disampaikan pada generasinya supaya ini tidak terjadi lagi. Satu misalnya yang sampai hari ini dirawat adalah sejarah pelacuran. Orang Belanda bangga sekali dengan pelacurannya. Di red light itu ya. Mereka sangat bangga bahwa dulu untuk melindungi warga Belanda dari penyakit, maka Belanda membentengi daerahnya supaya orang-orang pelabuhan tidak masuk lebih dalam, meracuni orang kampung karena di situ kan kota pelabuhan. Jadi mereka buka di situ pelacuran. Dan sampai sekarang musim-musim pelacuran, dan Belanda dengan bangga menyebutkan di dalam dokumen-dokumen resminya bahwa setiap tahun dari seluruh dunia membawa sekian euro ke Belanda untuk pesta seks. Dan pembangunan di Belanda itu dibiayai dari pesta seks. Karena dia sudah bisa memisahkan Jadi dia sudah sekular. Di daerah pelacuran itu berdiri gereja-gereja yang sangat besar, tapi kosong, nggak ada lagi orang masuk. Di sekitarnya adalah pelacuran. Karena juga soal ini, mumpung ingat soal tadi, mereka juga betul soal sejarah aib, sejarah gelap itu mereka tidak menutupi, dan bahkan kalau mereka sudah berbicara, walaupun referensi kajian itu tidak pernah berhenti, macam-macam aspek ya soal era modernitas perang itu kan yang paling memalukan itu pembantaian Nazi kan ya terhadap Yahudi itu ya. Termasuk kan berpengaruh kalau kita ingat salah satu yang paling penting itu mungkin dokumen catatan harian Anne Frank orang Belanda yang mengatakan Anne Frank. Anne Frank itu kan salah satu bagian dari itu, dan mereka kemudian begitu malu. Jadi ketika mungkin berdialog gitu ya, ahli-ahli Belanda yang ahli Indonesia, ketika kita nanya soal itu, mereka malu, tapi memalukan itu karena mereka sadar mempelajari, bukan malu berarti kalau bisa dipandirakan, tapi memang malu dengan aib kondisi, tapi mereka sadar sejarah. Nah, itu tidak akan pernah sama dan ketika orang asing menguak hal yang menurut kita itu sesuatu yang begitu memalukan menjadi hantu sepanjang zaman, dibuat menjadi hantu seperti PKI. Ketika kita orang-orang barat sudah mengkritik soal pembantaian 500.000 sampai berapa juta, 2 juta orang, ada beberapa spekulasi minimal 500.000 orang kan perang saudara itu dibunuh, itu mereka orang Indonesia akan emosi, pasti yang diomongin soal jenderal. Betapa bertolak belakangan tentang kayak seperti itu ya. Mereka terbuka dengan kondisi keburukan yang ada yang berbeda pandangan, tapi di tempat kita malah sebaliknya soal kemudian menganggap sejarah formal itu sebagai sebuah dongeng yang harus ada pahlawan dan jahat ya. Jadi agak dilematis.